globalisasi teknologi berkembang dengan sangat cepat. Hal ini akhirnya mempengaruhi berbagai aspek kehidupan manusia. Salah satunya adalah mengenai nilai dan etika dalam kehidupan masyarakat. Selain itu, gagasan mengenai efisiensi dalam produktivitas manusia yang awalnya hanya menyangkut permesinan juga akhirnya meluas ke dalam teknologi. Hal ini didukung oleh dalam situs kompas.com yang mengatakan bahwa manusia sangat bergantung pada teknologi. Bahkan teknologi itu sendiri menjadi sebuah kebutuhan dasar setiap orang. Anak muda atau para remaja yang merupakan bagian dari masyarakat saat ini sangat melek dengan teknologi dan menjadikannya bagian dari kehidupan akademik, pendidikan, dan juga kehidupan sosial mereka. Berbagai peran positif dan negatif dan resiko serta pengaruh dari teknologi masih menjadi perdebatan sampai sekarang. Internet telah digunakan oleh semua bidang kehidupan pada semua kalangan. Bahkan, penggunaan internet telah menjadi sebuah kebutuhan bagi individu dalam menjalankan kegiatan sehari-hari. Dan menjadi salah satu hal yang tidak terlepas serta ditinggalkan dari kehidupan. Sehingga dengan menggunakan internet, setiap individu mendapatkan berbagai kemudahan, seperti kemudahan berkomunikasi dalam jarak jauh, serta kemudahan untuk mendapatkan berbagai informasi. Dampak negatif dari perkembangan internet saat ini yaitu adanya perilaku adiksi atau kecanduan internet. Kecanduan internet merupakan gangguan obsesif kompulsif atau sebuah sindrom dalam penggunaan internet yang ditandai dengan menghabiskan waktu secara berlebihan atau tidak terkontrol yang dapat menimbulkan ketergantungan sehingga menyebabkan terjadinya masalah dalam aktivitas sehari-hari seperti dalam pekerjaan, sosial, serta psikologis. Lalu, apa saja sih karakteristik individu yang mengalami adiksi internet ini? Dan bagaimana intervensi mengatasi adiksi internet tersebut? Terdapat 5 karakteristik individu yang mengalami adiksi internet. Yang pertama, penggunaan yang berlebihan. Ketidakmampuan mengontrol diri. Ketiga, mengabaikan kehidupan sosial di mana individu biasanya mengurangi kegiatan sosial dan menyalurkan kepada kegiatan yang menggunakan internet. Keempat, mengabaikan pekerjaannya di mana individu cenderung lalai dalam pekerjaannya.
antisipasi, di mana individu menjadikan internet sebagai sarana untuk melarikan diri dan mengabaikan permasalahan yang ada di kehidupan nyata, yang pada akhirnya dapat mendominasi pikiran, perasaan, dan perilaku. Terdapat beberapa intervensi dari perspektif psikologi klinis yang dapat dilakukan dalam mengatasi perilaku adiksi internet pada individu. Intervensi yang pertama adalah Cognitive Behavioral Therapy. Cognitive Behavioral Therapy merupakan intervensi psikologis yang melibatkan interaksi antara cara berpikir, merasa, dan berperilaku dalam diri seseorang. Terapi ini meyakini bahwa perilaku memiliki dampak kuat terhadap pemikiran dan emosi individu. Intervensi yang kedua adalah Developing Support System. Jung pada tahun 1998 menyarankan saat seseorang memiliki adiksi, penting untuk dilakukan pemulihan lanjutan dan pencegahan kekambuhan dengan menghindari situasi yang menyebabkan kekambuhan, dan mereka perlu memperbaiki hubungan yang rusak akibat kecanduan mereka. Karena kecanduannya, orang yang adiksi internet seringkali menyakiti atau kehilangan hubungan dengan pasangan, orang tua, atau teman dekat. Jung juga menekankan dalam proses pemulihan harus adanya eksplorasi diri yang berkelanjutan, menghilangkan rasa malu tentang perilaku tersebut, memperbaiki kognisi maladaptif, dan mempromosikan kesempatan untuk belajar dari kesalahan. Teknik intervensi yang dapat dilakukan yang ketiga yaitu dengan menggunakan teknik cognitive restructuring. Teknik cognitive restructuring adalah teknik memusatkan perhatian untuk upaya mengidentifikasi dan mengubah pemikiran maupun pernyataan yang irasional dan negatif menjadi pemikiran yang positif dan rasional. Tujuan dari teknik cognitive restructuring adalah untuk membantu klien agar dapat mengubah pola berpikir yang salah atau irasional dan menggantinya dengan pemikiran yang lebih rasional, realistis, dan positif. Kemudian, teknik yang keempat yaitu dengan menggunakan teknik behavior change. Teknik behavior change adalah penerapan aneka ragam teknik dan prosedur yang berakar pada berbagai teori tentang belajar. Terapi perilaku atau behavior change ialah semua tingkah laku atau tindakan atau kelakuan seseorang yang dilihat dari situasi atau stimulusnya untuk membantu individu mengubah perilakunya agar dapat memecahkan masalahnya, baik dilihat, didengar, dirasakan oleh orang lain ataupun diri sendiri.